Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengetengahkan suatu pijat refleksi, yaitu kami akan pijat refleksi pada dengkul atau pada lutut. Terlebih dahulu, sebelum saya melakukan pemijatan di lutut, sebaiknya Anda wajib mengetahui apakah lutut Anda itu sakit karena asam urat, kolesterol, pengapuran, atau radang sendi. Setelah itu maka hendaknya untuk Anda harus menjauhi larangan-larangan makanan untuk menghindari penyakit tersebut berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini kami akan mengemukakan tentang sebuah cara, yaitu memijat pada telapak kaki dan telapak tangan untuk refleksi pada lutut. Pada kesempatan kali ini kami akan membutuhkan, yaitu yang pertama adalah sebuah alat seperti ini. Ini banyak dijual di pasaran. Terus yang kedua adalah kami menggunakan sebuah minyak, atau Anda dapat menggunakan yaitu minyak N-body sebagai pelicin atau perangsang, atau minyak urut lainnya. Tetapi pada kesempatan kali ini kami minyaknya menggunakan ramuan sendiri. Langkah yang pertama adalah ini kita rangsang dulu, kita olesi minyak. Tujuannya merangsang ini adalah untuk merangsang stimulus pada bagian permukaan kulit agar terjadi istilahnya, nah ini kita rangsang mulai begini, kita menggunakan yang seperti ini, kita rangsang melalui timbul rasa geli, rasa keri. Jangan lupa kita arahkan posisi rangsangannya ini ke bagian tungkak di sini, pada bagian sini. Ini kita rangsang kurang lebih sekitar 5 menit. Setelah ini selesai, maka yang harus Anda perhatikan adalah 5 komponen tubuh manusia, yaitu yang pertama adalah jantung, paru-paru, kemudian lambung, liver, dan kelenjar empedu. Maka yang kita pijat adalah di sini, pada tekukan di sini. Nah, ini kalau kita pijat dengan tangan otomatis kurang terasa. Maka kita gunakan yang lancip, kita pijat pelan-pelan dulu. Ini tekan, dilepas, tekan, dilepas. Pemijatannya kurang lebih sekitar antara 3 sampai 5 menit. Kalau di sini saya satu titik ini, saya biasanya sekitar 50 pijatan. Setelah ini selesai, maka harus diarahkan ke bawah. Kita ambil sekian, kemudian kita pijat lagi. Terus ke bawah lagi. Nih. Terakhir pada bagian sini. Terus terakhir adalah pada tungkak ini. Langkah yang kedua adalah dipijat pada lurusnya ini. Pada di sini ada lurus. Ini sama, kita tekan kurang lebih sekitar 50 tekanan atau 3 sampai 5 menit. Setelah itu ke bawah. Nih. Terus ke bawah, terakhir di posisi sini lagi. Berikutnya adalah untuk kita menggunakan lurut. Ini yang terpenting adalah pada saat kita melurut ini, kita itu akan merasakan gerenjel.
pada saat merasakan berenjel, misalkan di sini kita akan merasakan di sini ini ada benjolan, maka untuk benjolan itu harus kita hindari cara melurutnya atau cara memijatnya itu harus kita hindari. Kita harus ingat, misalkan ini gini, gerenjelnya sini, berarti ini plek dari sini, ini kita hindari. Kemudian ini ke sini. Nah, terus apabila di sini ada benjolan harus kita hindari lagi. Ini gini. Nah, untuk yang benjolan itu kita memijatnya arahnya arah ke sana dan arah ke sini. Nih. Ini gini. Atau posisinya gini. Disebabkan karena apa? Benjolan tersebut adalah misalkan urat. Di sini misalkan uratnya gini, kalau pijatnya uratnya itu begini, berarti nanti peredaran darahnya itu tidak sempurna. Karena itu peredaran darah, misalnya ini urat, ini gini, berarti uratnya itu harus kita lirit ke sana dan arahnya ke sana. Itu langkah pada telapak kaki, sama nanti di posisi telapak kaki kanan harus dilakukan demikian. Langkah berikutnya adalah pada bagian sini yang harus ditekan yang mana, sama kita harus mengoleskan dulu minyak ini. Maka kita stimulus dulu, kita rangsang arahnya, ini arahnya ke sana, gini, kita tekan-tekan. Sama pada saat stimulus ini kita menemukan suatu benjolan urat, misalkan ini posisi uratnya di sini, berarti ini harus nanti kita tekan ke sini, kita beri rangsangan, ya. Nih. Yang ini arahnya ke sana karena tidak ada benjolan. Nah, nih pada bagian sini. Terus yang terakhir adalah pada bagian sini, tungkak. Ini caranya gimana? Ini caranya kita pijat dulu. Nah, setelah ini kita minyak, kita pijat, ya, kurang lebih sekitar 3-5 menit. Kalau saya menggunakan 50 pijatan. Dari 50 pijatan tersebut kita pada saat kita memijat di sini ada gerenjel. Nah, kalau gerenjel berarti cara memijatnya kita harus jangan mencari yang berlawanan. Yang misalkan yang menentang urat, bunyi kertek gitu, jangan. Harus kita pijat arahnya ke sana sesuai dengan urate. Nah, kalau ini gini kan gerenjel di sini, berarti posisi gerenjel tidak diperbolehkan. Ini harus kita arahkan ke sana gerenjelnya itu. Kita pijat, kemudian arah ke sana. Ini pijat, arah ke sana. Nih. Sama. Salah pemijatannya. Pada bagian sini. Nah, ini kita minyaki dulu. Sama. Terus kita peluntur dulu, dipeluntur. Maka nanti kita akan menemukan suatu otot yang istilahnya gerenjel. Nah, kita menggunakan pelan-pelan, dipeluntur dulu sama seperti kaki tadi. Kita peluntur kurang lebih sekitar 5 menitan. Setelah kita peluntur, kemudian kita harus merasakan otot mana yang mengalami istilahnya gerenjel. Nah, pada saat gerenjel itu kita akan arahnya ke sini. Misalkan ini yang gerenjel, berarti arahnya ke sana. Kita harus sesuai ototnya itu. Kita sesuaikan, jangan kita berlawanan. Setelah itu kita pijat pada bagian sini, satu titik sini, untuk daerah lutut satu, terus bagian sini, nih, seperti sini satu, misalnya satu. Nah, pelan-pelan kurang lebih sekitar 50 pijatan, 50 pencetan. Kemudian ini gini, sama 1,50 ini. Nah,
Terakhir adalah pada bagian sini, cengkok. Nah, ini kita pijat. Setelah selesai pemijatan, maka hendaknya kemudian kita peluntur. Arahnya pelunturnya ke bawah. Nih. Bawah. Terus itu untuk bagian refleksi kaki. Untuk refleksi tangan sama, sebelum kita melakukan pemijatan kita olesi minyak dulu. Ini untuk merangsang, sebabnya rasanya keri, geli. Ini arahnya ke sini. Ini gini. Kita pelan-pelan aja dulu. Istilahnya anggang-anggang bahasa Jawa nih. Nah, biar timbul rangsangan rasa keri untuk stimulus pada permukaan kulit. Nah, kita arahkan semua panjernya di sini. Nah, gini. Terus ini kurang lebih sekitar 5 menit. Nah, tuh. Ini kita selesai merangsang, maka kita lakukan jenis pemijatan, yaitu yang pertama adalah karena di lutut. Berarti kita misalkan ini gini, berarti lututnya adalah pada bagian sini. Ini nanti gini. Nih. Berarti yang pertama yang kita pijat itu adalah ini, pada sesuai garis, yaitu gini. Pelan-pelan aja, kalau terasa sakit kita gunakan tangan. Nah, kurang lebih sekitar sama 50. Pada saat kita ini kita merasakan gerenjel-gerenjel, berarti kita tidak boleh diurut gini, berarti harus sesuaikan ototnya. Nah, sama ini. Ada bagian sini juga nih, gini. Ini kita temukan gerenjel-gerenjel, kita harus nanti terakhir sama nanti yang pada bagian gerenjel itu kita arahkan sesuai dengan alurnya otot. Nah. Terakhir adalah pada bagian sini permukaan. Sama, kita rangsang dulu pelan-pelan. Setelah itu kita pijat pada bagian ini 1, terus ini 2, 3, 4. Nah, ini kita pijat terus. Terus setelah itu pada bagian sini ini juga kita pijat. Kemudian setelah kita melakukan pemijatan sama, kita peluntur ke belakang. Nih. Untuk penyakit asam urat ataupun kolesterol, pengapuran yang merasa sakit pada bagian sini, sebaiknya jangan dipijat, disebabkan kalau asam urat nanti kalau dipijat pada bagian sini, nanti sini bagus, nanti sini malah abuh, terus akibatnya semakin ke bawah itu semakin abuh. Berarti yang pada bagian sini kita tidak melakukan pemijatan, tetapi kita melakukan pemijatan adalah pada bagian telapak kaki, yaitu pada bagian sini saja. Ya, pada bagian sini, sedangkan pada bagian sini tidak dipijat untuk penggunaan asam urat. Ya, demikian tentang proses pemijatan mengenai penyakit pada lutut, yaitu yang mungkin disebabkan karena asam urat, kolesterol, pengapuran atau radang sendi.
Jangan lupa sebaiknya Anda pergi ke dokter atau puskesmas atau rumah sakit. Karena apa? Pemijatan tersebut hanya berlangsung kurang lebih sekitar 8 jam. Berarti setelah 8 jam mungkin lutut Anda akan enak atau tidak merasa sakit, tetapi setelah 8 jam lutut Anda akan kembali sakit. Untuk video-video berikutnya mengenai penyakit lutut akan kami taruh di playlist mengenai terapi dan juga apa makanan-makanan yang tidak diperbolehkan, termasuk makanan-makanan yang penunjang, seperti nanti ada istilahnya jus apel atau yang lainnya. Itu silahkan ditonton untuk video berikutnya mengenai radang sendi yang kami taruh dalam playlist berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.